Halo, selamat datang kembali bersama dengan saya Whitelings. Hari ini hari Selasa. Kita akan berbicara tentang sedikit kita akan mulai masuk ke dalam modifikasi. Modifikasi apakah itu? Saya akan membuat Anda akan menebak untuk membuat Anda menebak-nebak selama beberapa menit ke depan. Sebagai intro, saya akan perkenalkan sebuah cube ini. Mungkin Anda sudah mengenalinya dari logonya. Oke, ini adalah cube for you. Saya sudah setting dia seperti selayaknya saya menyeting cube for you, yaitu saya putar kencang sampai menuju core dan saya kembalikan, saya putar kembali skrupnya sampai dengan kira-kira 3 putaran sehingga dia agak kendor. Nah, tapi kenapakah cube for you saya bisa seperti ini? Anda mengetahui perbedaannya? Ya, sangat-sangat tidak stabil. Efeknya adalah ngelok seperti itu. Dan jika bisa dibandingkan, ini seperti memainkan 3x3 dengan perasaan Anda memainkan 4x4-nya merek Rubik's, atau bahkan mungkin 5x5-nya merek Rubik's ya. Jadi goyang-goyang seperti ini. Nah, apakah yang akan kita bahas ada berhubungan dengan ini ya? Jadi jika Anda sudah menebaknya mengapa cube ini bisa seperti ini, berarti Anda sudah mengetahui tema kita yang kali ini, yaitu adalah pair. Kita akan membahas pair pada video ini dan segala macam hubungannya yang berhubungan dengan pair. Nah, jadi cube ini adalah cube tanpa pair. Saya menyetingnya sama seperti cube for you biasa, tapi saya tidak memasukkan pair. Apakah kelebihannya? Mengapa saya melakukan ini? Saya sebetulnya melakukan ini hanya untuk membuatnya supaya ekstrim ya, jadi gampang untuk mudah dipahami. Ekstrimnya adalah jika tanpa pair, cube ini akan seperti ini, atau pairnya sangat kendor sekali. Keuntungannya adalah glidingnya sangat-sangat cepat, hampir tidak ada hambatan, karena tidak ada bagian yang menekan agar pieces-pieces ini bergesekan dengan sisi layer-layer bawahnya. Tidak ada yang menekan supaya pieces-pieces di atas ini supaya dia bergesekan dengan layer kedua, karena tidak ada pair. Jadi glidingnya sangat-sangat cepat sekali, hampir tidak membutuhkan kekuatan. Jadi dia sudah gliding. Ini pun sebelum saya lubrikasi ya. Jadi jika sudah dilubrikasi, ini akan sangat lebih ringan lagi rasanya. Nah, kejelekannya adalah kalau pair sangat kendor sekali atau tanpa pair seperti ini, dia lock up. Mengapa? Karena tidak stabil. Jika Anda perhatikan, sangat-sangat tidak stabil, bukan? Dari cutting corner harusnya sama, karena cutting corner berpengaruh kepada tension yang kita atur, yaitu berapa putaran kekendorannya core terhadap centerpiece. Jadi harusnya sama, namun karena adanya sisi lock itu, maka terasa sekali kalau ini setengahnya juga setengah mati, karena sisi-sisi yang lain ini nggak ngelock pieces-piecesnya. Sudah mulai ngelock kan, karena memang pieces-pieces ini tidak dikondisikan supaya mereka tetap berbentuk kotak atau cube shape. Nah, jika Anda mempunyai cube yang memiliki masalah, yaitu cube saya kencang, tidak mudah pop, tapi berat putarannya, jelas. Cube saya ringan, pairnya saya tensionnya saya set kendor, putarannya jadi mantap, jadi lincah, jadi cepat, tapi jadi pop, jelas, karena tidak ada yang menahan, karena tensionnya nggak cukup kencang untuk menahan supaya pieces ini berada pada posisi dan akhirnya dia ngepop. Nah, bagaimana menyiasatinya? Macam-macam. Saya akan mengajarkan 3 siasat. Sebelum kita masuk ke siasat itu, saya akan memperkenalkan beberapa jenis pair yang bisa Anda dapatkan sekarang ini. Yang pertama adalah pair dari cube for you, bentuknya seperti itu, mirip sekali juga dengan merek Mufang, di mana Mufang dua sisinya melebar seperti ini. Oke. Kelebihan dari pair cube for you adalah pair ini sangat keras. Saya membutuhkan tenaga yang ekstra keras untuk bisa menekannya sampai
bahkan masih ada lubang-lubangnya. Saya nggak kuat untuk menekannya sampai dia full press. Oke, tangan saya sudah langsung ada blisternya. Oke, jadi per Q4U ini sangat keras dan sangat awet. Lalu juga ada bukan core ya, spring. Lalu juga ada spring dari tipe alpha atau type A. Ini juga termasuk cukup keras. Oke, kejelekannya adalah dia tidak memiliki ujung yang melebar seperti ini. Saya akan jelaskan nanti apa fungsinya. Lalu yang ini Anda tidak bisa mendapatkannya secara terpisah, tapi Anda bisa mendapatkannya dengan jika Anda membeli Haiyan Cube. Ini adalah pair daripada Haiyan Cube. Jika Anda perhatikan di sini pairnya sangat renggang, jarang sekali ya, rongganya sangat gede sekali, dan ini termasuk pair yang ringan. Jadi saya bisa tekan dia sampai sedemikian rupa supaya pairnya itu bisa rapat semua. Ya, bisa Anda bandingkan, sama-sama merek tipe alpha, tapi yang sebelah sini Haiyan, yang sebelah sini alpha biasa. Jelas terlihat bahwa yang alpha biasa lebih rapat-rapat dibanding yang Haiyan. Hal ini juga yang menyebabkan mengapa orang banyak yang merasa jika membeli Haiyan Cube baru beberapa lama dimainkan, ya mungkin sebulan 2 bulan akan terasa sangat kendor karena pairnya udah lemah. Pair dari Haiyan Cube ini mudah lemah karena dia memang dibuat agak kendor seperti ini. Nah, apa gunanya daripada pair yang melonggar seperti ini, apa membesar seperti ini? Ini gunanya untuk menahan, untuk memperkecil gesekan yang terjadi kepada kepala skrup. Oke, jadi seharusnya ini dipakainya, harusnya ya secara logika harusnya seperti itu, dimana bagian yang melebar ini bertugas sebagai ring, atau bahasa Inggrisnya ini disebut sebagai washer. Nah, washer ini fungsinya apa? Fungsinya adalah jika Anda melihat video saya sebelumnya, fungsinya adalah agar saat Anda memutar centerpiece, dimana sedang memutar satu sisi, centerpiece yang berputar, ujung daripada pair ini nggak cukup tajam untuk bisa nyangkut kepada kepala skrup sehingga kepala skrup ikutan muter. Nah, bahayanya jika Anda melakukan inverse, dimana berputar berlawanan arah jam sehingga akhirnya centerpiece-nya copot. Nah, maka kita gunakan washer, atau pada Q4U digabungkan menjadi sehingga pairnya seperti ini. Bahkan kedua buah ujungnya, atas dan bawah, ini pairnya, ujung pairnya ini sengaja ditumpulkan dan sengaja diratakan dengan sisi sekitarnya. Jadi nggak begitu masalah apakah Anda memasukkannya seperti ini atau seperti itu. Sedangkan pada tipe alpha, ini contohnya, ini agak sedikit tajam ujung-ujungnya, maka dia menyediakan screw setnya itu bersama dengan washer. Ada yang washer gede untuk kepala skrup, dan ada sisi kecilnya. Bisa Anda gunakan, bisa juga tidak, karena ini hanya kayaknya bertugas untuk membuat supaya pairnya nggak muter. Tapi pair putar nggak begitu masalah, karena yang penting adalah supaya skrupnya nggak muter. Jadi yang penting sebenarnya ini ya, yang big washernya. Nah, atau jika Anda memiliki amplas, Anda bisa mengamplas sedikit, nggak perlu terlalu tebal juga. Saya memakai yang grade 60 di sini ya, cukup kasar sih sebenarnya. Tapi intinya Anda bisa mengamplas ujung dari pair ini sehingga dia tumpul dan tidak terlalu tajam. Hal ini bisa membantu jika Anda menggunakannya seperti itu tanpa washer. Tapi memang lebih amannya Anda menggunakan washer.